Kalau bekalnya soleh, nikmat alam kuburnya. Itu konsekuensinya. Kalau bekalnya salah, nggak nikmat alam kuburnya. Ya, di alam kubur itu ketika masuk, itu bergantung bekal dunia kita. Alamnya sudah berbeda. Jelas ya, sebab akibatnya tidak sama. Sebab akibat yang dibawa ke alam kubur itu amal kita. Karena itu semua yang melekat pada dunia, itu sudah tinggal. Telah meninggal dunia, meninggalkan semua dunia. Yang dibawa itu cuma amal saja. Karena amal itu yang dibawa untuk memasuki ruang di kubur dengan hukum yang berbeda dengan saat di dunia. Kita nggak bisa bawa jabatan dunia ke alam kubur. Man rabbuka, saya presiden, gak usah banyak tanya. Nggak bisa, Anda presiden dunia, bukan presiden alam kubur. Man rabbuka, saya kiai. Anda kiai dunia, bukan kiai alam kubur. Man rabbuka, oh saya adalah Crazy Rich Riau, orang terkaya di Riau. Nggak bisa, Anda dunia, sekarang sudah alam kubur. Kalau sudah alam kubur, semua sama. Semua sama, tinggal amal yang menentukan, itu hukumnya. Nah, amal itu cuma dua sifatnya, soleh atau salah. Soleh sebabnya menjadikan mendapatkan akibat, salah sebabnya menjadikan akibat. Apa akibatnya? Bagi kita umat Islam, orang-orang yang soleh mendapatkan kehormatan sejak di alam kuburnya. Diminta untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu, nikmati dulu sementara sambil nunggu hisab nanti. Ini hukum alam kubur. Diberikan kenikmatan sementara di alam kubur sambil nunggu. Sama kayak kita masuk waiting room, ibu mau terbang dari Riau, mau umroh, haji, ya kan? Kan ke bandara dulu tuh waiting roomnya. Kan di waiting room itu apa yang dikerjakan? Kalau ibu kelasnya kelas bagus, bekalnya bagus, ya kan? Ongkosnya banyak, ONA plus, ibu kan masuk apa? VVIP kan? Ya, bisa makannya enak, minumnya enak, dilayani macam-macam, ya kan? Tapi kalau yang jadi masalah, kalau misalnya bekalnya nggak benar tuh, ternyata dia memalsukan misalnya, memalsukan visa. Ya, alih-alih dia dapat waiting room, dia waiting roomnya kan diinterogasi petugas di situ. Ya, jangankan dapat makanan, yang dia dapatkan cacian, macam-macam, mungkin hukuman, ancaman, Anda dihukum, di penjaranya kan bukan di situ. Tapi dia ada di ruang senyap, diinterogasi dan sebagainya, merasa nggak enak. Nggak enak, gelisah, dicurigai dan sebagainya. Belum dihukumnya. Dihukumnya kan bukan saat di waiting room, nanti setelah keluar dari situ. Tapi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang orang sebelum masuk ke akhirat, masuk waiting room, bekal yang dibawa apa? Kalau dia saleh, dapat kesempatan baik. Banyak ayat turun nanti. Yang paling viral kan di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata ya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya kan? Ya mereka merasakan kegembiraan, nikmat, enak, difasilitasi, bahkan malaikat dalam hadis mengatakan nyuruh istirahat. Istirahat aja dulu, tunggu hisab. Ini fasilitas sambil nunggu hisab. Bahasa kitanya begitu. Hadisnya sahih, sudah saya sampaikan dalam kajian yang detil. Yang nggak ada bekal, bagaimana diberikan fasilitas? Bekal yang nggak ada, ya, dikonfirmasi dulu. Man rabbuka, susah. Ya, kita yang ngaji ya bisa jawab. Man rabbuka, udah hatam tauhid 62 video, bisa dan kalau sanggup. Tapi kalau kita sudah biasa kan man rabbuka Allah, kenal nggak dengan yang ini? Muhammad Rasulullah, istirahat. Tapi kalau nggak punya bekal, nggak punya macam-macam dan sebagainya, konsekuensi dia dapatkan apa itu? Gimana bisa diberikan bekal? Ya, masuk ke situ nggak ada bekalnya, nggak ada apanya, nggak ada macam-macam, sudah nggak dapat fasilitas. Yang didapatkan apa? Keadaan aja sudah gelap keadaannya, ya. Kemudian keadaan yang sulit, berat, ya. Kemudian dapat konsekuensi karena sebab hukum alam kubur nggak bisa ditanya, dipukul pakai palu, itu hukum. Ya, itu nggak bisa kita bawa ke dalam hukum dunia, hukumnya alam kubur kok. Kita dari sini, saya ini di Indonesia, ibu di Indonesia. Kita ke Amerika pakai hukum Amerika di sananya. Nggak bisa pakai hukum Indonesia. Orang ke Singapura pakai hukum Singapura. Begitu masuk mobil nggak mau buang sampah. Begitu buang sampah denda, bisa masuk penjara, gitu kan? Yang dipakai hukum Singapura. Ke toilet Singapura dengan toilet Lebak Bulus di Jakarta atau toilet Kampung Rambutan itu beda hukumnya. Ya nggak bisa kita hukum Kampung Rambutan dibawa ke Singapura, beda hukumnya. Ya kita pengen masuk ke alam kubur dan pasti masuk. Nggak bisa bawa hukum dunia ke situ. Hukumnya sudah jelas. Bagi kita orang beriman dikonfirmasi dengan pertanyaan. Man rabbuka, bisa jawab, nikmat. Nggak bisa jawab, bermasalah. Ya. Fayudrabu bimitraqatin min hadid, maka dipukul kemudian di keningnya dengan palu dari besi, gitu kan? Dikonfirmasi, kamu ini kasih kehidupan sekian puluh tahun, sekian kenal Nabi Muhammad aja enggak. La ilaha illallah enggak bisa. Anak 5 tahun belum balik bisa la ilaha illallah. Kamu 50 tahun untuk mengucapkan itu enggak sanggup. Kurang berapa lama lagi? Dan sebagainya. Itu hukum. Nah, jadi pendekatan alam kubur beda dengan kita, ya. Akhirat beda lagi. Nanti